Are you excited for the next chapter? But before that, let me remind you. Gimana? Tegang nggak? Sorry ya, but selamat datang di Day 2. Well, hello. Welcome back to Day 2. Dikarenakan kereta kami berangkat jam 7 pagi, maka kami sudah tiba di stasiun sekitar jam setengah 5 subuh. FYI, Surabaya itu subuhnya jam 4 ya guys. Jadi sebelum itu kami sudah siap. Wow, super excited. Kita tuh udah siap-siap dari jam 3 pagi dalam keadaan setengah ngantuk sampai stasiun. Meskipun masih gelap, tapi stasiunnya udah rame. Setibanya di situ kita bikin challenge, foto-foto, dan gak lupa beli makan. Karena kita bakal melakukan perjalanan selama 4 jam ke depan ke Jakarta. Jadi kita bakal siapin sarapan dan makan di dalam kereta. Setelah dari gate pengecekan, waktunya bersantai di ruang tunggu peron, tinggal duduk manis dan berehat sejenak sampai kereta tiba. Nah, di sini serunya guys. Jadi kita tuh dari pagi kan dorong-dorong barang, angkat koper, turunin lagi. Nah, pas kita udah sampai, ternyata kereta kita tuh datangnya dari sebelah sana. Jadi kita harus nyebrang lagi. Dan nyebrang itu harus ngeliatin relnya, sehingga kopernya harus diangkat, nggak bisa dikerek lagi kayak tadi. Sekarang kita lagi di Stasiun Gubeng. itu Rijal. Hai Jal. FYI di sini kami misah ya guys. Kak Ica sama Rida milih untuk di kelas ekonomi, sedangkan kami bertiga naik kelas eksekutif. Tapi tenang, pas pulang kami bareng semua naik kelas eksekutif. Yeay! Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan. A few moments later. Akhirnya sampai juga di Yogyakarta. Meskipun diisi dengan tidur dan makan, tapi akhirnya kita sampai dengan selamat. BTW, ini Kalimantan kapan ya punya kereta? Ayo dong pemerintah, aku juga mau jalan-jalan keliling Kalimantan atuh. Edisi terdampar di Malioboro. Guys, jadi kita sampai Jogja tuh sekitar jam 11 siang. Masalahnya satu, belum bisa masuk homestay karena jam check-in baru jam 2 siang. Alhasil, kita mutusin buat titip koper di penitipan area Malioboro. Jadi kita di sini nyari dosare, yaitu penitipan yang udah kita riset sebelumnya, yang sekarang kita tuju. Ya, beginilah realitas belakang layar. Hal-hal estetik yang selalu kalian lihat itu hanya ada di foto. Kita harus bisa serba multitasking. Dari tangan kanan pegang Google Map, tangan kiri seret koper, dan perintilan-perintilannya. Jadi jangan heran ya kalau isi vlog ini tuh cuma jalan 10.000 langkah ada itu mah. Hey, kita udah sampai di Dosare guys. Ini nih penitipan yang aku maksud. Ini tuh solusi banget kalau kita mau jalan-jalan tapi kita nggak mau sewa hotel. Jadi kita bisa sewa buat taruh koper doang. Sekilas info buat yang bingung, penasaran, ini budgetnya berapa sih? Tenang, aku jawab. Approve ya dari kita. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa
Kalau ada istilah the man behind the lens atau the unsung hero, beliau inilah orangnya. Sosok luar biasa di balik layar yang selalu menyulap dokumentasi kita jadi kelihatan cakep banget. Kita lagi menyisir kota Malioboro. Kita baru aja sampai nih guys. Ada beberapa hal yang muncul di benakku ketika kita tiba di kota Yogyakarta, khususnya Malioboro ini. Kota Jogja ini rasanya adem sekali. Orang-orangnya ramah, budayanya kental, suka berkreasi. Banyak musisi jalanan yang aku lihat, dan satu hal yang bikin aku tersentuh banget itu adalah memaksimalkan talenta mereka. Aku lihat beberapa pengamen berkebutuhan khusus dan mereka nggak minta-minta. Sampai di sini aku sangat amazed dan selalu bilang Masya Allah gitu. Dan mereka bisa seperti demikian karena kotanya memfasilitasi. Hal ini akhirnya memunculkan sesuatu di benakku. Kapan ya kita bisa di posisi ini? BTW kalau ada yang salfok dari tadi, aku megang kamera terus karena I love photography. Jadi mengabadikan momen apalagi hasilnya bagus, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat aku. Seret nih kerongkongan. Jalan-jalan di siang bolong, pergi ke toko, membeli mangga. Nih badan rasanya udah sempoyong, makan di Lawson, sabi kali ya. Perut udah kenyang, hati pun senang. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 1, maka kita langsung balik ke Dosare dan cus langsung menuju homestay. Tinggal Tarus nih. Puas luntang-lantung di Jalan Malioboro, akhirnya jam check-in pun tiba. Kita langsung meluncur menuju homestay yang jaraknya sekitar 30 menit perjalanan karena sudah memasuki kawasan Kabupaten Sleman. Kalau cerita sedikit, homestay ini sebenarnya bukan inceran awal kita. Homestay inceran pertama kita itu hangus gara-gara kita telat booking 3 hari dan akhirnya membawa kita kepada homestay Omah Munggur yang akan kita tempati ini. Tapi ini nggak kalah keren kok guys. Yang pertama, homestaynya nyaman banget, terus harganya juga affordable, dan ownernya ramah. Semua fasilitas tersedia dari Netflix, dari wifi. Pokoknya nggak bakal nyesel kesini. Aku bakal rekomendasi ini, bagus, approve banget. Sedikit fun fact ya guys. Jadi supir perjalanan kita dari Malioboro ke Sleman atau homestay itu adalah driver terseru, terkeren, terasik, dan kita nobatkan sebagai driver terbaik selama perjalanan kita dari Kalimantan, Surabaya, dan Yogyakarta. Segini dulu ya buat vlog day 2-nya. Sampai jumpa besok di day 3. Dieng. Thanks for watching. Bye-bye.